Kita awali kabar pertama pemirsa, pelaku mutilasi perempuan dalam koper yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur berhasil dibekuk tim Jatanras Polda Jatim. Tersangka dibekuk di jalan kawasan Madiun, Jawa Timur bersama barang bukti mobil, sarana untuk membuang potongan tubuh korban. Inilah video amatir detik-detik tim Jatanras Polda Jatim membekuk pelaku mutilasi perempuan dalam koper yang dibuang di kawasan Ngawi. Tersangka berhasil ditangkap di kawasan Madiun, Jawa Timur. Tersangka diketahui adalah suami siri korban yang berasal dari Tulungagung. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan dan olah TKP awal di beberapa kota, mulai dari hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur, yang menjadi lokasi aksi pembunuhan, hingga di beberapa kota lokasi penemuan potongan tubuh korban, mulai dari Ngawi, Ponorogo, hingga di Kabupaten Trenggalek. Tersangka dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak hanya mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan mobil jenis SUV berwarna putih yang merupakan sarana tersangka dalam menjalankan aksi kejinya. Polisi juga mengamankan barang bukti lain yang terbungkus dalam plastik berwarna hitam. Pemirsa, pelaku mutilasi di Ngawi, Jawa Timur berhasil ditangkap polisi. Lalu apa motif pelaku? Kita ikuti konvers di Polda Jawa Timur. Pak Kabid Lapor, alhamdulillah, ya, beliau berkenan hadir di tempat ini dalam rangka rilis kasus yang tentunya sudah ditunggu oleh rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama tentunya kami turut berduka cita yang mendalam ya, terkait peristiwa ini. Mari kita sama-sama mendoakan ya, semoga segala dosa almarhumah atas nama UH ini diampuni dosa-dosanya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian bahwa rekan-rekan sekalian menyemangati kita ya untuk melakukan pengungkapan secepat-cepatnya dengan melakukan publikasi perkembangan penanganan kasus. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa rekan-rekan juga banyak yang meng-up pemberitaan terkait kebaikan-kebaikan korban, di mana korban ini semasa hidupnya menurut yang saya berita itu menjadi sosok ibu single parent yang sedang merawat atau mengasuh dua anaknya yang masih kecil yang sedang sekolah di tingkat sekolah dasar. Ini menjadi keprihatinan kami dan juga ini mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan khususnya anak-anaknya tabah untuk menerima. Kemudian juga pada kesempatan ini Pak Dirkrim nanti akan langsung menyampaikan baik itu kronologis peristiwa yang terjadi dari mulai pertama penemuan koper yang berisi potongan tubuh di wilayah Ngawi sampai dengan proses pengungkapan dan penetapan tersangka termasuk konstruksi hukumnya nanti seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrim. Kemudian juga yang perlu menjadi catatan kita di sini bahwa pengungkapan secepat-cepatnya ini kurang lebih 3 hari ya setelah penemuan koper itu, Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto langsung memerintahkan Pak Dirkrim, Pak Kabid Lapor, Pak Kabid Dokes ya untuk membantu membackup ya, bahkan mengambil alih ya penanganan kasus ini, dibantu oleh beberapa Polres jajaran, baik itu Ngawi, Kediri, Tulungagung maupun Blitar. Ini kerja kolaborasi antara Polda Jatim dan jajaran sehingga bisa mengungkap peristiwa ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 kali 24 jam. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Dirkrim untuk menyampaikan
beberapa hal terkait dengan peristiwa ini kepada Pak Dirkrim waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Kabid Lapfor, yang saya hormati Pak Wadir, Kasubdit Jatanras, para kasat di sini yang hadir dari Kasat Ngawi, Tulungagung dan Kediri. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama mari kita tundukkan kepala, kita doakan kepada korban, kita doakan yang terbaik, semoga diampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat yang termulia di sisinya, amin. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah atas perintah Bapak Kapolda Jawa Timur, kami sudah menindaklanjuti dari Direktorat bersama jajaran, para kasat, semua terlibat, dan Kasubdit Jatanras sebagai leading sektor, telah berhasil mengungkap tentang adanya temuan koper berwarna merah. Kemudian kita tindak lanjuti, ternyata yang di dalamnya berisi seorang mayat tanpa identitas dengan kepala yang tidak ada, kemudian kaki sampai dengan batas pangkal paha sebelah kiri tidak ada, dan betis sampai dengan lutut sebelah kanan tidak ada. Alhamdulillah setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kemarin sekitar tanggal 26 pukul 24 TAN, kami berhasil bersama-sama mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap korban UK, di mana tersangka ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial RTH atau alias A, sebagaimana yang rekan-rekan tulis di beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 mulai check-in malam, kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan, tersangka, sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh ini. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil di rumah, kemudian juga menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan, antara lain plastik, lakban, termasuk pisau, ya, yang dibeli di salah satu tempat, ya. Kemudian sekitar tanggal 20 dini hari itu korban melakukan aksinya, dalam arti melakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper. Tapi karena tidak cukup, kemudian
dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban. Kemudian diupayakan masuk, tidak cukup lagi. Kemudian dimutilasi lagi kaki kanan, ulangi kaki kiri sampai batas paha. Diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Setelah itu baru yang bersangkutan merencanakan untuk membuang dari beberapa potongan baik itu kepala maupun kaki. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki di daerah Trenggalek. Nah, kemudian upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan pada saat membuang itu kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya itu. Nah, itu sempat diurung perbuatan membuang kepala itu. Keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo. Sedangkan untuk tubuh dibuang di daerah Ngawi. Rekan-rekan, kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Kami ikut sertakan dalam penyidikan ini dari Bitlab 4 untuk mendapatkan scientific evidence, ya, sehingga pasal yang kami pergunakan untuk menjerat tersangka ini betul-betul bisa dibuktikan secara saintifik. Mungkin dari kami itu secara saintifik nanti kami serahkan kepada Kabid Lab 4 untuk bisa menjelaskan. Demikian Pak Dirmanto. Terima kasih Pak Dirkrim Kemudian selanjutnya kami serahkan ke Pak Kabid Lab 4 terkait dengan temuan-temuan di beberapa TKP yang sudah dilakukan penelitian oleh laboratorium forensik. Waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang saya hormati Dirkrim Polda Jawa Timur, Kapitumas Polda Jawa Timur, Kanit Jatanras, dan rekan-rekan awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan pada kesempatan ini kami dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melaksanakan kolaborasi bersama komunitas forensik, begitu juga dengan para penyidik, dan Laboratorium Forensik telah melaksanakan pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara, begitu juga melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan metode scientific crime investigation. Adapun hasilnya yaitu yang pertama, barang bukti sitaan dari Polres Ngawi, yaitu yang berupa tulang klavikula bagian kanan panjang sekitar 15 cm yang diambil dari hasil otopsi mayat yang tidak utuh, termutilasi, tanpa kepala, dan sebagian kaki tidak ada dalam koper, yaitu di Rumah Sakit Ngawi sebagai terduga korban UH. Kemudian selanjutnya darah segar dari Ibu Sulatemi, ini merupakan ibu kandung korban UH. Kemudian selanjutnya hasil running dengan alat rapid hit ID DNA, didapatkan hasil bahwa tulang tersebut identik atau match sebagai anak kandung biologis dari DNA darah segar milik ibu kandung tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini hasilnya rekan-rekan ya, secara scientific crime investigation. Kemudian berikutnya adalah
hasil pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara. Kami dapatkan, yaitu yang pertama, resapan darah yang diambil di kasa, diambil di dinding sisi sebelah utara dalam kamar 303. Kemudian yang kedua, resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan air kamar mandi. Ini positif darah manusia. Dan yang tadi adalah positif darah manusia juga. Kemudian yang berikutnya, resapan darah di kasa yang diambil di lantai kamar mandi depan kloset, positif darah manusia. Kemudian sebilah pisau dengan sarung sajam plastik warna hijau, panjang sekitar 20 cm, ini negatif darah. Kemudian berikutnya, sepotong celana panjang warna coklat milik tersangka atas nama RTH, ini positif darah manusia. Kemudian sepotong kaos lengan pendek warna hitam milik tersangka RTH, negatif darah. Kemudian mobil Toyota Veloz warna putih Nopol AG 1179TE, negatif darah. Kemudian yang berikutnya ada 4 handphone saat ini dalam proses pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik. Kemudian berikutnya adalah 4 rekaman CCTV dalam proses pemeriksaan, tetapi sudah kita periksa, ini hasilnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian hasil running lanjutan profiling DNA dengan alat rapid hit ID DNA menunjukkan bahwa profil barang bukti yang tadi saya sebutkan, yaitu resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat